Gaya sentripetal adalah gaya yang menyebabkan timbulnya percepatan sentripetal. Ya, ingat bahwa setiap gerak melingkar pasti punya percepatan sentripetal, yaitu percepatan yang hanya mengubah arah kecepatan, tetapi tidak mengubah besar dari kecepatan linier. Karena ada percepatan, maka di sini kita menggunakan hukum 2 Newton. Kalau di gerak lurus, maka sigma F sama dengan M kali A. Tapi karena di sini percepatannya sentripetal, maka sigma F-nya itu adalah sigma F sentripetal. Ya, resultan gaya-gaya sentripetal itu akan menghasilkan percepatan sentripetal. Besarnya percepatan sentripetal, ya, AS itu bisa dihitung dengan rumus V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Ini adalah tipe-tipe soal yang harus kamu bisa di bagian ini, ya, hukum Newton di lintasan lingkaran. Jadi nomor 1 itu lintasannya horizontal, ya, bidang lingkaran horizontal. 2, 3, 4 itu bidang lingkarannya vertikal. Oke. Kemudian nomor 5 bidang lingkarannya kembali horizontal. Begitu juga 6 dan 7. Untuk benda yang diputar horizontal, gaya yang ada adalah gaya berat yang arahnya ke pusat bumi dan gaya tegangan tali yang arahnya ke pusat lingkaran. Sehingga di sini yang merupakan gaya sentripetal itu hanya tegangan tali. Sehingga persamaannya T sama dengan M kali AS. Untuk benda yang diputar vertikal dengan menggunakan tali, ya, ada beberapa posisi, ada 5 posisi sebetulnya. Kita perhatikan satu persatu. Pertama, ketika ada di puncak lintasan. Di puncak lintasan itu, ya, W-nya ke bawah, kemudian tegangan talinya juga ke bawah, sehingga ini dua-duanya merupakan gaya sentripetal. Sehingga persamaannya T plus W sama dengan M kali AS. Kedua, ketika benda berada pada posisi sejajar dengan pusat lingkaran, maka di sini, ya, gaya berat tetap arahnya ke bawah, ke pusat bumi. Tegangan tali itu juga ke pusat lingkaran, tapi arahnya itu ke samping. Sehingga di sini yang merupakan gaya sentripetal itu hanya gaya tegangan tali. Sehingga persamaannya adalah T sama dengan M kali AS. Ketika benda ada di posisi paling bawah, ya, W arahnya ke bawah, tapi tegangan tali arahnya ke atas, ke pusat lingkaran. Ya, nah di sini persamaannya menjadi T min W sama dengan M kali AS. Jadi untuk gaya yang arahnya keluar dari pusat lingkaran, ya, menjauhi pusat lingkaran, itu diberi tanda negatif. Sekarang saya akan bahas kalau bendanya membentuk sudut terhadap vertikal, seperti yang di gambar, ya. Nah, ini bisa dua kemungkinan, ada di setengah lingkaran atas atau setengah lingkaran bawah. Ya, kita lihat satu-satu. Ketika ada di setengah lingkaran atas, ya, maka di sini W-nya itu tetap ke bawah. Nah, W ini harus kita uraikan menjadi WX dan WY, ya, dimana arah sumbu X nya itu ke sini, ya, arah sumbu Y nya itu yang sejajar dengan tali, ya, ini sumbu Y, ini sumbu X, sehingga ketika diuraikan ini akan menjadi seperti ini, WX WY, ya. Kemudian ada gaya lain, itu adalah tegangan tali, kan, yang sejajar dengan tali arahnya ke pusat lingkaran, ya, karena ingat
tegangan tali itu selalu arahnya narik. Sehingga di sini yang jadi gaya sentripetal itu adalah T dan WY. Ya. WY itu adalah W cos theta. Kenapa? Karena ini lihat nih, ini kan dalam berseberangan sama ini. Jadi ini nih, theta di situ sama dengan di sini. Di sini. Sehingga WY itu adalah sisi samping sudut. Kalau sisi samping kan berarti sisi miring kali cos. Ya. WY itu adalah sisi samping theta. Theta di situ sama dengan di sini. Begitu. Berikutnya kalau ada di setengah lingkaran bawah, ya, di bagian setengah lingkaran bawah, W-nya ke bawah tetap ya, ke pusat bumi, ke tanah. Lalu W ini kita uraikan, ya, WX ini sumbu X, ini sumbu Y, ya. Jadi sumbu X itu yang arahnya tangensial terhadap lingkaran, sumbu Y itu yang arahnya sejajar dengan tali. Nah, diuraikan menjadi WX dan WY-nya seperti itu. Ya, maka theta di sini, ya, theta di sini akan sama dengan di sini kan, di sebelah kanan. Ya, namanya sehadap, betul nggak? Ini kan sejajar sama W. Ini nih, vertikal ini sejajar sama W. Terus ini kan sejajar sama tali, ya, atau tali ini dipanjangin lah garisnya. Sehingga ini tetanya di sini. Ya, jadi WY itu tetap sama, ya, sisi samping. Sisi samping. Jadi W cos theta. Oke. Nah, sebelum kita bikin persamaannya, ada gaya lain yaitu tegangan tali. Ingat, tegangan tali arahnya selalu narik sehingga T-nya ke sana. Ya, yang menuju pusat lingkaran T, sedangkan WY arahnya keluar dari pusat lingkaran. Sehingga persamaan di sini menjadi T min W cos theta sama dengan M kali AS. Nah, ini saya tunjukin animasi ya dari benda yang diputar secara vertikal dengan menggunakan tali. Ya, tuh. Perhatikan di sini kalau W itu besarnya kan selalu tetap, ya. Besar tanda panah ini menunjukkan besarnya vektor. Jadi perhatikan tuh T, dia paling besar ketika ada di paling bawah, paling kecil ketika ada di paling atas. Ya, seperti itu. Jadi besarnya T itu berubah-ubah sesuai dengan posisinya. Berikutnya kita lihat untuk benda yang ada di lintasan dalam lingkaran. Ya, ini kalau kamu pernah main halilintar di Dufan, ya seperti ini kan ya, melakukan loop, namanya loop ini, satu putaran penuh. Nah, ini contoh benda yang ada di lintasan dalam lingkaran, ya, atau kelereng di dalam talang misalnya, itu ya, atau air di dalam ember, lalu embernya diputar vertikal. Nah, itu juga termasuk contoh-contoh benda yang ada di lintasan dalam lingkaran, ya. Saya mulai dari posisi paling atas. Ketika ada di puncak, itu W-nya ke bawah. Kemudian karena dia nempel di bidang, ya, ini kan bidangnya, ini lingkaran, nempel di situ sehingga ada gaya normal. Nah, seperti itu ya, diberikan oleh bidang kepada benda. Sehingga di sini dua-duanya ini adalah gaya sentripetal, sehingga persamaannya N plus W sama dengan M kali AS. Berikutnya ketika posisi benda ada di samping, ya, atau di arah jam 3 atau di arah jam 9, sama aja itu. Arah W-nya ke bawah, ya, sementara gaya normalnya itu akan ke pusat lingkaran, ya, seperti itu. Sehingga di sini yang merupakan gaya sentripetal itu hanya gaya normal, ya, yang menuju pusat lingkaran itu hanya gaya normal, tidak ada gaya yang arahnya keluar dari pusat lingkaran, ya. W arahnya tegak lurus sehingga tidak ada komponen W yang menyumbang gaya sentripetal, sehingga di sini persamaannya N sama dengan M kali AS. Sekarang kita lihat ketika bendanya ada di posisi paling bawah, ya. Ketika ada di posisi paling bawah ini, W-nya ke bawah, kemudian N-nya, lihat nih kan bidangnya di bawah benda kan, sehingga N-nya ke atas. Nah, seperti itu, ya.
yang menuju pusat lingkaran N, sedangkan W arahnya keluar dari pusat lingkaran, ya, menjauhi pusat lingkaran. Sehingga di sini persamaannya N min W sama dengan M kali AS. Sekarang kalau bendanya membentuk sudut theta terhadap vertikal, ya, seperti yang tadi ya, ini juga bisa di setengah lingkaran atas, bisa ada di setengah lingkaran bawah. Oke. Nah, kita gambar dulu gayanya. W arahnya ke bawah, kemudian ini kita uraikan menjadi WX dan WY, ya, seperti tadi. Ya, kita bikin sumbu X, sumbu Y di situ. Lalu karena bendanya nempel di bidang, jadi ada gaya normal. Gaya normal tegak lurus bidang. Ya, ini pasti tegak lurus arahnya ke sini, pusat lingkaran. Sehingga di sini gaya sentripetalnya N dan WY. Oke. Persamaannya jadi N plus Y cos theta sama dengan M kali AS. Seperti tadi ya, theta di sini akan sama dengan di sebelah kiri yang ini nih. Ya, ini kan sudut dalam berseberangan. Ya, ini kan sejajar sama vertikal ini. Gitu. Berikutnya kalau bendanya ada di setengah lingkaran bawah. Ya, di sebelah sini. Ini bisa sebelah kanan, bisa sebelah kiri. Ya, tadi juga sama, yang atas juga bisa sebelah kanan, sebelah kiri sama aja. Kalau ada di setengah lingkaran atas maka N plus Y cos theta. Sekarang kalau ada di setengah lingkaran bawah, kita gambar dulu gayanya. W, ya, terurai menjadi WX WY gitu. Kemudian ada gaya normal, ya, dari bidang terhadap benda. Arah gaya normal pasti menuju pusat. Sehingga di sini gaya sentripetalnya N dan WY, di mana N itu plus karena menuju pusat lingkaran, sedangkan WY itu pasti negatif karena keluar atau menjauhi pusat lingkaran arahnya. Jadi persamaannya ketika ada di setengah lingkaran bawah itu adalah N min W cos theta sama dengan M kali AS. Selanjutnya untuk benda yang ada di lintasan luar lingkaran, jadi seperti ini. Ya, bisa aja kalau sehari-hari itu mobil yang lewat tanjakan lah, gitu. Ya, lewat jalan tanjakan. Nah, ini cuma ada dua kemungkinan, di paling atas atau membentuk sudut theta terhadap vertikal tapi ada di setengah lingkaran atas. Ya, kalaupun pelan, sangat pelan, bisa aja sampai sini, ya, sampai samping baru dia jatuh. Tapi kalau dia ada di setengah lingkaran bawah kan nggak mungkin. Ya, pasti udah keburu jatuh di sini. Itu pun kalau pelan, sangat pelan gitu. Kalau misalnya nggak terlalu pelan, mungkin di titik mana dia udah mulai keluar dari lintasan. Ya, nah saya lihat, saya bahas satu persatu ya, dari paling atas dulu. Ketika ada di paling atas, W-nya ke bawah, kemudian perhatikan bendanya kan di atas bidang seperti ini. Jadi gaya normalnya tuh, ya, ke atas karena bidangnya kan dari sini. Sehingga di sini persamaannya di paling atas itu adalah W min N. Ya, yang menuju pusat lingkaran kan W. Ya, N arahnya keluar atau menjauhi pusat lingkaran, jadi minus. Sekarang ketika posisi benda bentuk sudut theta terhadap vertikal, ya, saya gambar gayanya. W terurai menjadi WX WY. Oke. Seperti tadi ya, theta di sini akan sama dengan di sebelah kiri nih, yang ini nih, sudut dalam berseberangan. Jadi WY pasti W cos theta, ya, sisi samping sudut. Kemudian karena bidangnya di sini, bendanya di sebelah atas, jadi N-nya tuh, ya, ke atas. Oke. Nah, jadi persamaannya W cos theta min N sama dengan M kali AS. Tipe soal yang selanjutnya itu adalah ayunan konis, ayunan kerucut, ya, karena ini bendanya berputar di bidang horizontal, ya, berputar di bidang horizontal, sehingga seolah-olah seperti kerucut kan jadinya ini, ya, seperti kerucut gitu. Oke. Panjang talinya L, kemudian jari-jari lintasan lingkarannya R, ya. Di sini ada beberapa persamaan. Saya gambar dulu gayanya seperti biasa ya, W ke bawah. Udah, ini kita nggak usah uraikan. Nah, ini T-nya, ya, T-nya miring. Ini yang kita uraikan menjadi TX dan TY. Ya, ini nih, ini TX TY. Oke, theta di sana sama dengan di sebelah kanan yang ini.
kan dalam berseberangan ya, theta di sini. Sehingga persamaannya ya itu tetanya. Nah, sehingga yang ke atas itu adalah T cos theta, yang ke kiri itu T sin theta. Ya, ini kan yang samping sudut, ini terus sejajar sama yang ini, depan sudut. Oke, persamaan pertama dari resultan gaya sentripetal itu ya, yang merupakan gaya sentripetal itu adalah T sin theta yang arahnya ke pusat lingkaran. Oke, T sin theta ini ya arahnya kan ke pusat lingkaran. Oke, sehingga ini gaya sentripetalnya cuma T sin theta. Kemudian persamaan kedua itu adalah persamaan hukum Newton biasa. Ini kan dia bidangnya horizontal, jadi dia nggak naik nggak turun, sehingga ini sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0, sehingga T cos theta sama dengan W ya. Nah, kalau dua persamaan digabung dikasih per nih, jadi T sin theta per T cos theta sama dengan M kali AS per M kali G, kan W M kali G ya. T nya coret, M nya coret, sehingga itu bisa menjadi V sama dengan akar GR tangen theta. V itu adalah kecepatan atau kelajuan linear benda berputar ya. Kadang ada tambahan persamaan yang perlu ya. Ini nih, ini kan segitiga ya, segitiga siku-siku di sini. Nah, sudut ini theta, depannya theta itu R atau jari-jari lingkaran, sisi miringnya L atau panjang tali, sehingga sin theta sama dengan R per L ya. Kan kalau R per L diketahui, sin theta diketahui, kita bisa ngitung cos sama tangen ya. Ini kan tinggal pakai Pitagoras, ini sisi miring, ini salah satu sisi siku-siku, nanti berarti sisi tegak ini, panjang sisi tegak ini kan akar dari L kuadrat dikurang R kuadrat ya. Satu lagi, tadi kan ini cuma ngitung laju linear, kadang di soal ditanya berapa kecepatan sudutnya ya. Itu sih tetap pakai yang dulu ya, V itu sama dengan omega kali R ya. Digerak melingkar kan ada persamaan ini, V sama dengan omega kali R. Tipe soal berikutnya itu adalah mobil di belokan datar kasar. Jadi jalannya datar ya dan kasar ya. Kalau semua jalan juga memang pasti kasar kan. Nah, yang membuat mobil bisa belok itu adalah ini, gaya gesek yang arahnya ke pusat lingkaran ya. Gaya gesek statik di sini, bukan gaya gesek kinetik ya. Ketika mobil jalan kan bannya berputar. Nah, sebetulnya itu juga yang membuat roda bisa berputar, bisa menggelinding, itu sebetulnya gaya gesek statik, tapi itu arahnya bukan ke sini, tapi itu arahnya sejajar dengan arah putaran ban ya. Tapi yang membuat mobil tidak selip waktu belok itu adalah ini ya, gaya gesek statik yang arahnya ke pusat lingkaran. Jadi gaya gesek statik ini yang merupakan gaya sentripetal, sehingga persamaannya adalah Fs sama dengan M kali AS. Oke. Nah, persamaan kedua ya, bisa lihat dari sini kan, kalau Fs itu kan mu S kali normal kalau gaya gesek statik maksimum. Jadi di sini persamaan yang kadang perlu juga adalah N sama dengan W. Nah, lalu jangan lupa kalau misalnya mu S kali normal itu akan dapat gaya statik maksimum ya, gaya statik maksimum. Sehingga di sini kita dapat turunin gaya atau kecepatan maksimum supaya mobil tidak selip itu ini, akar GR kali mu S. R-nya jari-jari jalan ya. Kan kalau lingkaran itu pasti punya jari-jari. Kalau belokan itu kan bagian dari lingkaran, pasti ada jari-jarinya. Ya. Nah, ini diganti, kalau diganti Fs maksimum, kemudian Fs maksimum itu mu S kali normal, normalnya sama dengan W. Nah, ini digabung akan dapat persamaan ini. Jadi Vm itu maksudnya kelajuan maksimum mobil supaya tidak selip. Artinya kalau lebih dari itu, lebih dari Vm, maka mobil beloknya selip. Bisa belok tapi dia akan selip, agak mabal istilahnya kan ya sehari-hari. Tipe soal terakhir itu adalah mobil di tikungan miring licin. Ya, jadi mobil dibelokkan miring tapi dianggap licin.
lantainya jalannya dianggap tidak ada gesekan. Ya ini memang nggak mungkin sih. Cuman kalau itu dimasuki nanti persamaannya jadi terlalu kompleks. Jadi kalau untuk pembelajaran cukup kita anggap dulu aja si jalannya licin. Ya ini kalau misalnya kamu lihat di TV itu ada balapan NASCAR, ya. Nah itu kan dia lintasannya cuman lingkaran tapi miring, gitu ya, lingkaran tapi miring. Atau kalau di jalan pegunungan biasanya ya udah bulak belok terus miring, nah, ya seperti itu. Nah ini uraian gayanya, ini uraian gaya di sini nih, jadi berat mobil ke bawah, terus gaya normalnya kan pasti tegak lurus jalan kan ke sini kan. Nah ini tegak lurus jalan, ya. Theta itu kemiringan jalan terhadap horizontal, ya, kemiringan jalan. Theta di sini itu akan sama dengan di sini. Ya, ini prinsip kesebangunan. Ya, prinsip kesebangunan sama seperti menguraikan gaya berat di bidang miring. Ya, jadi kemiringan bidang miring itu ya itu akan sama dengan theta, akan sama dengan di sini ketika menguraikan n. Sehingga yang ke pusat lingkaran itu yang ini kan. Ini kan di sini. Sini. Yang ke pusat lingkaran itu adalah yang n sin theta. Ya, yang ke pusat lingkaran n sin theta. Jadi ini yang gaya sentripetal. Sehingga persamaannya adalah n sin theta sama dengan m kali as. Jadi ini yang gaya sentripetal. Ya. Kemudian dianggap mobilnya nggak naik, nggak turun. Ya, nggak naik, nggak turun, sehingga n cos theta sama dengan w. Jadi komponen gaya vertikalnya harus seimbang. Nah ini sama seperti yang ayunan kerucut tadi ya, ayunan konis. Ini dibagi, kita n sin theta per n cos theta, w-nya diganti m kali g, nanti n-nya bisa coret, m-nya juga coret, sehingga satu persamaan lagi itu adalah ini, kecepatan mobil ya di tikungan miring, supaya dia tidak naik atau tidak turun. Jadi kalau kamu tanya ini kecepatan maksimum atau minimum, enggak. Ini adalah kecepatannya harus segini supaya si mobilnya nggak naik, nggak turun, ya. Jadi GR tangan theta. Sekali lagi dengan asumsi bahwa ini jalannya licin, nggak ada gesekan sama sekali. Ya, kalau ada gesekan ini akan lebih kompleks. Jadi inilah semua tipe soal yang ada di bagian dinamika gerak lintasan lingkaran. Ya. Jadi yang bidangnya horizontal itu adalah nomor 1, nomor 5, 6 dan 7. Itu bidangnya horizontal. Tapi nomor 2, 3 dan 4 itu bidang lingkarannya vertikal. Ya, ini semua yang wajib kamu bisa di subbab ini. Terima kasih.